Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mutiara. Di sini saya akan mempresentasikan program instruksi saya tentang implementasi knowledge management pada Badan Pusat Statistik Organ Ilir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Yang pertama yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS adalah lembaga pemerintah dan departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya secara formal, nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam visi yang baru tersebut bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia maju. Dengan visi ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Penerapan knowledge management di perusahaan nampaknya sudah menjadi suatu kebutuhan mendasar pada era globalisasi saat ini. Kemampuan perusahaan mengelola knowledge yang ada merupakan kekuatan yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan. Hal ini juga berlaku pada Badan Pusat Statistik Organ Ilir. Knowledge management merupakan usaha untuk meningkatkan knowledge yang berguna dalam organisasi. Knowledge management tidak hanya merupakan pengaruh akan knowledge, namun lebih pada manajemen suatu organisasi yang berfokus pada knowledge. Perusahaan knowledge management dengan sebuah sistem berbasis web diharapkan dapat menjadi solusi dari kebutuhan aliran knowledge yang tidak dalamnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran knowledge management pada Badan Pusat Statistik Organ Ilir dalam meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai visi perusahaan. Terus tujuan dari penelitian itu adalah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Organ Ilir adalah untuk mengetahui bagaimana peran knowledge manajemen perusahaan di dalam meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai visi perusahaan dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan manajemen, khususnya manajemen operasi berbasis knowledge dalam kondisi yang cepat. Manfaat bagi penulis dapat menambah pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan knowledge manajemen, peningkatan kinerja karyawan, serta faktor itu mempengaruhi dan penerapan lapangan bagi perusahaan dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan knowledge management system dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai visi perusahaan. Kajian pustaka di sini ada penjelasan tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan didefinisikan oleh Carl Davidson dan Hill Post 2003 sebagai cara bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan mengelola karyawan atau anggota, mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki, menyimpan pengetahuan tersebut, dan bagi para tim lain yang ada pada organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan nilai dari pengetahuan tersebut untuk menghasilkan inovasi berbasis pengetahuan. Dan yang kedua ada knowledge sharing. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas antar individu merupakan hal yang sering dijumpai pada sebuah perusahaan. Bagi informasi yang dilakukan oleh setiap individu, setiap struktur organisasi, perusahaan dengan informasi yang relevan dan membuat sebuah pekerjaan berlangsung menjadi lebih lancar dengan adanya kerjasama saling bertukar informasi. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan adalah fakta,
kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori atau melalui introspeksi disebut priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan adalah pengalaman nilai informasi kontekstual, pandangan pakar, intuisi mendasar yang memberikan satu lingkungan dalam kerangka yang mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Dan keempat, informasi adalah kumpulan data yang diorganisasi dikelola dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima data. Dapat pula dijelaskan bahwa definisi informasi adalah sekumpulan data ataupun fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Kemudian ada kinerja karyawan. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan bisnis perusahaan ada wujud performa atau kinerja. Karyawan memiliki peran yang sangat penting pada kesuksesan dan pengembangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memantau kinerja setiap karyawannya. Apakah mereka sudah mampu menjalankan tugas dan juga kewajiban dengan baik sesuai dengan harapan atau tidak. Penilaian ini berperan penting dalam menentukan kerjasama yang baik. Dan pada bab 3 yaitu metode penelitiannya. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kasus di mana di dalamnya peneliti menyebut secara cermat program, peristiwa, aktivitas, dan proses kelompok individu. Peneliti akan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan tentu saja, kasus-kasus yang sudah didapat akan dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji setiap permasalahan dan memperoleh hasil sesuai dengan kajian permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini juga, penulis melaksanakan aktivitas baik memahami kenyataan dan peristiwa yang ada pada BPS organizer. Jadi dilakukan agar penulis dapat memahami dan mengetahui setiap kejadian dan peristiwa yang ada dan memaknai kegiatan antar konteks yang ada di dalamnya. Lakukan pengumpulan data dan memerankan diri sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek penelitian. Pemberi makna atas kaitan-kaitan dari peristiwa peneliti secara utuh, partisipan dan hadir dan melibatkan diri dalam peristiwa yang diteliti tanpa menimbulkan gangguan bagi berlangsungnya proses bisnis. Yang kedua yaitu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2018, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi apa adanya di lapangan, diharapkan memperoleh modal mengimplementasikan knowledge management pada bagian pusat statistik organ ilir yang sekiranya akan dianggap paling cocok dan tepat untuk meningkatkan kualitas di badan pusat statistik organ ilir. Dan fokus penelitiannya itu adalah penelitian ini berfokus terhadap tingkat keberhasilan dari implementasi knowledge management pada badan pusat statistik Kabupaten Organ Ilir ingin menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini sendiri yaitu lokasi ini di Kabupaten Organ Ilir, targetnya yaitu Badan Pusat Statistik Organ Ilir dan target lainnya adalah masyarakat sekitar yang terhubung ke Badan Pusat Statistik Organ Ilir tersebut. Dan yang keempat ada teknik pengumpulan data. Di sini dalam teknik pengumpulan data yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah pengambilan data dengan format yang terencana dilakukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Yang kedua ada teknik observasi atau pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan perilaku atau objek sasaran itu sendiri.
Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, penelitian dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang dilakukan pada video ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, kita mengetahui kondisi sebenarnya di titik-titik kota Palembang telah ditentukan atau bisa disebut mengalir. Jadi studi dokumen. Pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.